Pemilihan umum 2024 yang akan digelar pada 14 Februari 2024 mendatang terus menghangatkan dunia politik di Indonesia, termasuk di wilayah terluar dan terdepan Republik seperti Kabupaten Rotendao. Di sudut-sudut wilayah seluas 1.280.000 km persegi itu diwarnai oleh kibaran bendera-bendera partai politik atau poster-poster bakal calon anggota legislatif. Di pulau paling selatan Indonesia, suhu politik merangkak naik. Para caleg dan partai politik berupaya menunjukkan eksistensinya seiring dengan hadirnya persoalan-persoalan lain dalam persiapan pemilu. Saya menemui Christian Daipani, Ketua Komisi Pemilihan Umum Rotendao pada awal November ini. Kami saat ini dalam tahapan, artinya kami sedang mempersiapkan pengumuman daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Rotendao, dan juga saat ini dalam proses penerimaan logistik pemilu tahun 2024. Dan perlu kami informasikan bahwa sampai saat ini atau hari ini kami telah menerima bilik pencoblosan, kotak suara, dan juga stiker untuk kotak suara. Sejauh ini ada satu item, yaitu bilik suara. Kami masih kekurangan sejumlah 8 bilik, dan itu akan diselesaikan atau dituntaskan oleh pihak penyedia. Kita mendengar kabar tentang adanya hal lain tentang masyarakat calon pemilih yang katanya ada 4.900-an lah yang nggak punya EKTP dan terancam dia nggak bisa nyoblos kalau nggak punya EKTP. Sebenarnya sih bukan ancaman ya. Pasti kita tetap berusaha supaya mereka tetap menggunakan hak pilihnya. Memang benar ada 4.943 orang yang saat ini, data terakhir per hari ini itu belum memiliki IKTP. Dan kami bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rotendao. Per hari ini pun kami tadi berkomunikasi mencari satu solusi terhadap persoalan ini, dan untuk sementara kesepakatannya itu bahwa kami akan turun bersama-sama sampai di tingkat desa, itu mengarahkan penyelenggara di tingkat kecamatan maupun desa untuk mendukung pemerintah, dalam hal ini Dukcapil, untuk melakukan perekaman IKTP di masing-masing desa. Ada sekitar 118 desa yang harus kita kunjungi untuk perekaman ini. Sebenarnya problemnya di mana sih Pak Presiden? Jadi sebenarnya problemnya ini kan pertama sekali bagi mereka yang sebenarnya yang bersangkutan yang nanti memiliki IKTP. Karena IKTP ini gunanya bukan sekedar untuk pemilu, tapi banyak hal gitu. Ya, pasti kita akan mengarahkan meminta dukungan dari partai politik, karena partai politik punya kepentingan terhadap data pemilih ini. Dan kita akan mencermati lagi. Kami akan sampaikan ke pimpinan di tingkat provinsi mengenai langkah-langkah yang saat ini kita tempuh untuk mendapatkan persetujuan. Apakah ini tidak menyalahi aturan atau menyalahi aturan? Kalau seandainya tidak menyalahi aturan, pasti kita akan bersama-sama gitu. Kadang pun ketika kita tanyakan, ya mungkin karena jauh dari desa harus ngurus ke sini lagi, dan ketika sampai ke sini belum tentu dalam hari itu pun bisa terlayani. Belum tentu dalam hari itu juga bisa terlayani, karena mungkin datang servernya bermasalah, terus bahan bakunya, kendala teknisnya Pak Kris, siap seperti itu ya. Ini kan tinggal November, Desember, Januari. Menurut nggak sampai 4 bulan ini bisa nggak untuk mengurus ini Pak Kris? Kita akan coba maksimal. Ini dalam keadaan seperti ini kita akan cari secara maksimal agar fisik IKTP-nya dipegang. Yang berikutnya juga tentu saja ini kita tidak bisa menyepelekan hak konstitusi dari warga negara. Pasti suatu saat ketika dia tidak memiliki IKTP, tentu ada dokumen lain yang bisa digunakan. Misalnya saja ke depan seperti itu. Tetapi bagaimanapun usaha kita agar IKTP ini mereka punya. Gitu. Termasuk calon dari ex-napi. Siap. Salah satu tidak hanya di Rotendao, di banyak tempat secara nasional juga dicermati itu. Kalau kondisi di Rote sendiri? Kita
KPU di tingkat kabupaten ini hanya melaksanakan perintah dari KPU RI. Sampai sejauh ini belum ada perintah ataupun arahan yang mengharuskan kita untuk mencoret caleg narapidana itu. Itu ada, tapi belum ada perintah untuk melakukan itu. Artinya sebagai pelaksana KPU pusat, ini nggak ada isu di tingkat Rotendao ya? Tidak ada. Kita tahu bahwa Rote ini setiap pemilu selalu ada yang disengketakan. Nah, gitu. Kalau kali ini bagaimana caranya agar meminimalisir itu, Pak Kris? Jadi setiap tahapan di dalam penyelenggaraan pemilu ini berpotensi adanya gugatan. Ya, tapi sampai sejauh ini kami di KPU Kabupaten Rotendao belum menemui persoalan yang berkaitan dengan ketidakpuasan yang bermuara pada gugatan dari partai politik. Sampai sejauh ini tidak ada. Ketua Badan Pengawas Pemilu Rotendao, Demsi Taulasik mengungkapkan perlu ada upaya dari semua pihak untuk memastikan pemilu di Rotendao tanpa diwarnai hal-hal yang membuka celah sengketa. Sebagai pulau terluar terselatan NKRI, dari ujung selatan dengan berbagai sarana prasarana SDM terbatas, kami tetap mendukung pemerintah dalam hal ini sebagai pengawas pemilu, melahirkan demokrasi di Indonesia dari ujung selatan NKRI, dan selama ini persiapan yang Bawaslu Rotendao telah buat, yaitu dengan berbagai inovasi-inovasi, kami telah membentuk desa anti politik uang, kami telah membentuk forum warga yang tentunya sebagai badan pengawas secara jumlah itu kami sangat terbatas. Kenapa kok membentuk desa tanpa politik uang? Memang banyak politik uang di sini. Politik uang ini memang secara grafik di Rotendao dari pemilu 2019 tidak terlalu banyak, bahkan belum sampai ke pengadilan. Tetapi tentunya banyak hal yang kami laksanakan karena kami anggap ini penting. Karena dengan politik uang ini bisa jadi melahirkan pemimpin-pemimpin yang jauh dari harapan kita. Apakah dari fase-fase itu ada yang dijadikan highlight? Ini kayaknya awas nih, gitu. Ada nggak? Untuk tahapan-tahapan ini yang menjadi highlight mungkin ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan data pemilih. Data pemilih, kenapa itu? Data pemilih hasil penetapan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Rotendao. Untuk Kabupaten Rotendao sendiri masih pemilih potensial non EKTP itu masih 5.500 sekian lah. Dari bulan waktu penetapan hingga saat ini hasil koordinasi kami dengan KPU Kabupaten Rotendao terkait dengan progres, ternyata progresnya tidak terlalu signifikan. Kenapa saya bilang tidak terlalu signifikan? Karena dari 5.500 sekian itu masih tersisa hingga data yang kami terima terakhir itu 4.943. Persoalannya di mana Ketua? Kalau dia nggak punya EKTP? Sesuai dengan Undang-Undang 7, mereka yang boleh memberikan hak pilih yaitu warga negara Indonesia dibuktikan dengan EKTP. Nah, ini artinya mereka kalau nggak punya EKTP nggak bisa nyoblos. Nggak bisa nyoblos. Saya dalam kegiatan kemarin dengan Panwasam, saya minta mereka berkoordinasi dengan camat dan juga kepala desa supaya bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman, kami berkoordinasi dengan Dukcapil, kita langsung turun bersama-sama. Itu bentuk tanggung jawab moral kami Bawaslu Kabupaten Rotendao agar sampai hari H tanggal 14 Februari nanti tidak ada lagi pemilih yang tidak memberikan hak pilih alasan karena tidak punya EKTP. Salah satu pegiat sosial Rotendao, Naomi Henuk, memilih terjun dalam dunia politik. Sosok Naomi cukup unik. Perempuan pemeluk Kristen Protestan ini maju sebagai calon anggota legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan P3. Susah nggak mendapatkan posisi menjadi caleg di P3?
susah-susah gampang abang. Itu gimana ceritanya itu? Ya ceritanya karena kami juga selain direkrut, saya mendaftarkan diri ke P3 karena tertarik pada visi misi itu. Karena mereka memperhatikan hak asasi manusia dan toleransi antar umat beragama. Iya. Kak Omi ini kan Protestan. Kemudian P3 itu kan partai nasionalis tapi kuat di Islamnya. Ada proses tersendiri nggak di situ? Kalau proses tersendiri tidak, karena kan di dalam P3 juga pengakuannya untuk 5 agama, karena asasnya Pancasila itu yang mempermudah kita dan kita semua punya hak yang sama untuk berada di P3. Pendukung P3 saya rasa untuk Rote ini karena di DPR saja periode yang lalu sudah punya kursi ya Bang ya, sudah ada anggota DPR dari P3 itu 2 orang. Jadi saya rasa karena kita sudah berbuat dan di sini saya lihat salah satu poin penting saya adalah perempuan dan juga saya adalah pemerhati lingkungan dan juga tidak terlepas saya juga bergerak di bidang kemanusiaan khususnya memperjuangkan hak perempuan dan anak. Banyak nggak sih isu perempuan di Rote ini? Ya cukup lumayan banyak Abang. Salah satu yang tren saat ini kekerasan terhadap perempuan, terus pelecehan seksual juga terhadap perempuan. Itu yang paling pertama dan juga mungkin karena kondisi sekarang ini perubahan cuaca. Jadi ibu-ibu dituntut untuk berperan ganda juga mencari nafkah. Jadi mungkin itu isu tren yang diangkat. Makanya sekarang ini stunting di Rote cukup lumayan tinggi. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur kami ada di angka ketiga. Oke, nanti bagaimana cara mengatasi problem-problem itu kalau sudah jadi anggota DPRD ya? Yang pertama adalah melakukan advokasi dan juga mulai dengan penyadartahuan, terus memberikan edukasi kepada masyarakat juga, dan juga yang penting bahwa perempuan sudah ada di legislatif, artinya suara perempuan sudah bisa terangkat lah seperti itu Abang. Nah, bukankah susah gitu kalau untuk masyarakat yang masih ada di daerah pedesaan untuk memunculkan kepedulian itu, Kak Omi? Ya, itu strategi yang kami buat. Bagaimana membuat masyarakat bisa tahu dan percaya bahwa sesungguhnya peran perempuan itu penting. Karena surga di telapak kaki ibu, saya yakin pasti bisa. Ini pemilu tanggal 2024, 14 Februari, ini kan udah dekat nih. Sementara ada kasus katanya banyak warga yang tidak punya EKTP, yang terancam untuk nggak bisa milih. Menurut kami gimana? Iya, memang seperti itu. Tetapi kami sendiri dari P3 dan terutama saya sudah menghimbau kepada para pendukung, simpatisan dan kader kami untuk segera mendaftarkan atau mulai melakukan perekaman. Kemarin saya masih menghubungi juga teman-teman simpatisan dan kader di desa. Jadi mulai hari Jumat nanti kami sudah mulai mendatangi Dukcapil untuk melakukan perekaman EKTP, Bang. Di Rote itu beberapa kali sengketa pemilu bahkan sampai ke Jakarta itu. Nah, khawatir nggak nanti pemilu kali ini juga akan ada hal yang sama? Kalau khawatir iya, tetapi kita berniat untuk melaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia dan dilakukan dengan tanpa adanya sengketa, dengan tetap kita mempedomi peraturan yang berlaku supaya berjalannya aman, Abang. Tobias JJ Besi, pedagang ikan kaki 5 di Jalan Lekunik, Kecamatan Lombaain, Pulau Rote ini tidak kalah unik. Obi yang juga mantan pesakitan maju 2 kali sebagai calon anggota legislatif. Gagal dalam pemilu lalu, kali ini Obi maju dari Partai Gerindra. Memang benar abang ini caleg? Iya, caleg. Ini sudah kali keberapa? Yang kali kedua. Kan ini caleg kali kedua. Bang, ini mohon maaf ini bang, memang abang jualan ikan nih? Iya, jualan ikan. Katanya juga mantan preman juga. Siap bang. Kenapa kok mendorong abang jadi caleg? Ya, itu satu motivasi dari kehidupan saya. Kalau bisa ke DPR itu jadi caleg itu untuk melihat masyarakat kecil yang dimana pada umumnya ya untuk kesejahteraan itu saya mau lihat ke depan seperti apa. Ya, contohnya papa lele ikan. Ya, perkembangannya seperti bantuan-bantuan coolbox ikan. Saya mau itu tuh kita terapkan ke papa lele ikan. Pertanian ya pertanian gitu. Jadi
Kalau benar-benar dari bawah begini, abang itu merasakan betul apa yang dirasakan rakyat ya bang ya? Ya, kondisi masyarakat sekarang pada umumnya nelayan itu terbentur dengan BBM, ya memberikan kendala untuk alat tangkap, contohnya pukat gitu. Maka itu yang kita ikannya semakin naik harga itu karena itu. Nah, kendalanya di BBM. Bang Obe ini menjual ikan di lapak di dekat rumahnya. Ini apa nggak malu bang? Enggak, buat apa malu? Untuk kepentingan banyak orang, buat apa malu? Kira-kira kalau jadi anggota DPR akan memperjuangkan apa sih? Ya, perjuangkan aspirasi rakyat. Contoh, hal kecil, penjualan sayur, ikan. Ya, kita mendorong untuk usaha-usaha mereka itu berjalan dengan baik. Apa selama ini yang membuat usaha tidak berjalan dengan baik? Yang membuat usaha berjalan tidak baik itu karena memang pendapatan dan penghasilan dari masyarakat itu sangat minim. Nah, yang dimana kita harus memberikan motivasi. Contoh, bantuan-bantuan dana hibah itu harus terkoneksi pada masyarakat kecil. Hibah-hibah itu ada sampai tapi nggak tepat pada orang-orang yang dimana contoh nelayan. Ya, kalau bisa program pemerintah itu khususnya di Pulau Rote memang tersalur bantuan itu, tapi kebanyakan nelayan tidak pergunakan. Nah, gitu. Kenapa itu bang? Ya, kendalanya memang awalnya mereka ingin untuk mencari, tapi dengan keadaannya BBM ada yang sudah istirahat apa segala macam. Kalau kali ini apa strategi barunya? Strategi baru saya turun ke desa, turun ke masyarakat kecil, memberikan motivasi. Nah, dalam impian saya ke depan, kalau memang Tuhan berkenan, ya pasti kita akan berusaha untuk para nelayan, para petani yang ada, para peternakan yang ada di daerah terpencil itu.